Om Gerald. Seperti biasa, hari Minggu itu harinya Tuhan. Saatnya kita beribadah. Tidak lama-lama lagi, yuk siapkan hati dan pikiran teman-teman. Bon teh. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sebentar lagi kita mau memuji Tuhan. Sebelum itu, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat kami setiap hari Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan yang pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami siap memuji Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Adik-adik semuanya, kita mau semangat memuji Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus baik ya adik-adik. Berhati bersyukur masih di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Mengangkat tanganku bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Siapa yang percaya setiap hari itu hari yang terbaik. Kita mau semangat memuji Tuhan ya adik-adik. Semuanya boleh tepuk tangan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Nah, adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum itu kita mau sama-sama menyembah ya. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang mengangkat, tak ada satu pun yang Musim ulangan gini enaknya nyontek deh. Toh besok matematika. Aku harus tulis rumusnya banyak-banyak. Oke, X tambah Y
Kamu nulis apa itu kecil-kecil? Teks tambah Y sama dengan... Hei, kamu nyontek ya? Loh, sejak kapan kamu ada di sini? Iya, aku mau nyontek. Gak apa-apa, kan tulisannya kecil. Ini nggak boleh dosa tahu. Gak apa-apa. Nyontek itu dosanya kecil. Tak laporin Bu Guru aja. Bu! Aduh, kira-kira nih kamu marah sama aku kayaknya. Kan udah teman dari kecil. Takutnya dia nanti tinggalin aku. Loh, kenapa Glenn? Kok kamu bingung sendiri? Nah ini tadi kan Nikon itu nyontek. Besok laporin ke Bu Guru. Takutnya Niko ninggalin aku, kan udah teman dari kecil. Loh, nggak apa-apa Glenn. Itu kamu melakukan perbuatan yang benar. Nah, habis itu Tuhan tuh tahu apa yang kamu perbuat dan Nick perbuat. Nah, pasti ada kuasa Tuhan. Glenn, maaf ya Glenn. Tadi aku mau nyontek soalnya aku khawatir. Aku takut ulanganku nilainya jelek. Hei, Nick. Apa yang kamu berbuat itu sudah pasti ditolong Tuhan. Jadi, kamu harus rajin belajar dan berdoa. Jangan lupa sama Tuhan. Ya udah, maaf ya tadi. Ya wis, nih kertas contekannya aku sobek nih. Nah, ayo kita masuk ruangan ulangan yuk. Oke. Oke. Wah, keren ya adik-adik, karena dibantu oleh Catherine, akhirnya Nico dan Glenn bisa menyelesaikan masalah menyontek mereka. Nah, adik-adik juga tidak boleh menyontek ya, itu tidak baik. Kalau kalian punya masalah dan kalian butuh bantuan, kalian bisa berdoa kok sama Tuhan. Nanti pasti Tuhan bantu masalah kalian. Nah, sekarang saatnya kita mau dengerin firman. Yuk kita dengarkan bersama-sama. Mimpi-mimpi dalam penjara. Kejadian 40 ayat 1-23. Yusuf dipenjara karena sesuatu yang tidak ia lakukan. Tetapi situasinya tidak terlalu buruk karena Tuhan menyertainya. Beberapa saat setelah dia tiba, Fir'aun menjadi marah kepada kepala juru minuman dan kepala juru roti. Dan dia mengirim mereka berdua ke penjara tempat Yusuf berada. Kepala pengawal menugaskan Yusuf untuk menjaga kedua tahanan baru itu. Suatu pagi, Yusuf memperhatikan bahwa juru minuman dan juru roti tampak kesal. "Mengapa kalian terlihat begitu khawatir hari ini?" tanya Yusuf kepada mereka. Mereka menjawab, "Kami berdua bermimpi semalam, tetapi tidak ada yang bisa memberitahu kami apa artinya." Yusuf memiliki pengalaman dengan mimpi, jadi dia menawarkan diri untuk membantu mereka. Kepala juru minuman menceritakan mimpinya kepada Yusuf terlebih dahulu. "Aku melihat sebatang pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu memiliki 3 cabang yang mulai bertunas dan berbunga dan segera menghasilkan buah anggur yang matang. Saya sedang memegang piala anggur Fir'aun di tangan saya. Jadi saya mengambil buah anggur dan memeras sari buahnya ke dalam piala itu. Lalu aku meletakkan cawan itu di tangan Fir'aun." Melalui Tuhan, Yusuf tahu persis apa arti mimpi itu artinya. Yusuf berkata, ketiga cabang itu melambangkan 3 hari. Dalam 3 hari, Fir'aun akan mengangkatmu dan mengembalikanmu ke posisi sebagai kepala juru minumannya. Juru minuman itu sangat gembira mendengar berita ini. Yusuf mengajukan permintaan kepada juru minuman setelah dia kembali ke Fir'aun. Yusuf berkata, "Tolong ingatlah aku, sebutkanlah aku kepada Fir'aun, supaya dia dapat mengeluarkan aku dari tempat ini. Sebab aku diculik dari tanah airku dan dimasukkan ke dalam penjara untuk yang tidak kulakukan." Didorong oleh penafsiran positif yang diberikan Yusuf terhadap mimpinya yang pertama, tukang roti itu menceritakan mimpinya sendiri kepada Yusuf. "Dalam mimpi saya ada 3 keranjang kue putih yang ditumpuk di atas kepala saya. Keranjang paling atas berisi semua jenis kue kering untuk Fir'aun, tetapi burung-burung datang dan memakannya dari keranjang di atas kepalaku." Sekali lagi Allah memberikan arti mimpi itu kepada Yusuf. Tetapi mimpi itu tidak berarti hal-hal baik akan terjadi pada tukang roti. Yusuf berkata kepada tukang roti itu, 3 keranjang itu juga melambangkan 3 hari. 3 hari lagi Fir'aun akan membunuhmu dan tubuhmu akan ditinggalkan untuk dimakan burung-burung. 3 hari kemudian,
Hari itu adalah hari ulang tahun Firaun, dan dia menyiapkan perjamuan untuk semua pejabat dan stafnya. Dia memanggil kepala juru minuman dan kepala tukang roti dari penjara untuk bergabung dengan para pegawai lainnya. Dan sama seperti yang telah diramalkan Yusuf dari mimpinya, Firaun mengembalikan kepala juru minuman ke posisi semula dan juru roti dibunuh. Meskipun Yusuf telah menolongnya, juru minuman itu lupa akan permintaan Yusuf dan tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Firaun untuk menolongnya. Nah, adik-adik, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari firman Tuhan hari ini? Ada 3 hal ya. Yang pertama, Tuhan itu mengetahui segalanya. Sekalipun kita sebagai manusia seringkali tidak tahu ya harus melakukan sesuatu, bahkan melewati masa yang sulit. Nah, saat kita tidak tahu, kita bisa berdoa loh, meminta hikmat kepada Tuhan agar Tuhan membantu kita, sebab Dia tahu apapun yang kita perlukan dan Dia berjanji untuk memberi ketika kita memintanya. Yang kedua, Tuhan itu Maha Kuasa. Kadang hidup kita tidak sesuai berjalan dengan rencana kita ya, tapi apapun yang terjadi tidak akan pernah terjadi terlalu menyimpang atau terlalu buruk sehingga Tuhan tidak bisa memperbaikinya. Tidak ada yang bisa menghentikan ataupun menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, Tuhan itu berdaulat. Tuhan punya rencana besar untuk hidup kita semua. Makanya Tuhan memberikan kita semua karunia agar itu membantu kita bisa mencapai rencananya dalam hidup kita. Meskipun hidup kita seringkali berantakan ya, tapi ingat Tuhan selalu tahu apapun yang kita alami dan Dia tahu cara memperbaikinya menjadi lebih baik. Bonjour. Wah, teman-teman sudah selesai beribadah. Wah, teman-teman keren-keren. Mau pergi kemana? Sekarang waktunya activity dulu. Jangan lupa teman-teman ikut bikin ya. Yuk. Shalom adik-adik. Gimana nih kabarnya kalian? Pasti baik-baik saja bukan? Semoga sehat selalu ya, dan diberkati Tuhan selalu. Nah, gimana ini adik firman Tuhannya? Pasti bagus dan sangat terberkati bukan? Nah, sekarang kita mau activity dulu nih adik-adik. Nah, ada alat dan bahan yang harus adik-adik siapkan, yaitu 2 kertas origami, dan ada gunting, ada double tip juga. Nah, activity kali ini kita akan membuat kincir angin. Nah, pertama-tama adik-adik harus melipat kertasnya terlebih dahulu dengan bentuk segitiga. Seperti begini ya. Lalu kalau sudah, adik-adik juga jangan lupa dipotong ya kertasnya. Nah, saat memotong juga wajib didampingi orang dewasa. Nah, setelah itu, setelah adik-adik potong, adik-adik jangan lupa gulung untuk batangnya ya, kecil-kecil saja biar tidak terlalu memakan tempat. Nah, kalau sudah jadi, ini dia kincir anginnya. Nah, jadi jangan lupa post IG story dan jangan lupa tag @GSS Kids PM. See you and God bless you.